A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat limpah kurnia, rahmat, hidayah dan inayah daripada Allah, pada subuh hari ini kita berada di dalam salah satu daripada bulan yang dimuliakan Allah. Itu istilah dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian nanti bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Mudah-mudahan di bulan-bulan yang Allah muliakan dengan istilah bulan haram yang mempunyai kehormatan dan kemuliaan, ibadah-ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seeloknya kita meninggalkan segala perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentu kalau ibadah dilipat gandakan, maka dosa pun dilipat gandakan di bulan yang mulia. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit daripada kuliah dengan Syama'il Muhammadiyah. Syama'il yang berarti apa-apa yang terkandung dalam sosok tubuh, akhlak, pribadi, syahsiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bicarakan makhluk yang paling mulia di atas muka bumi sebagai penghulu kepada para nabi. Sebagaimana ungkapan daripada Al-Imam Sufyan ibni Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah ini adalah guru kepada Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Abdullah bin Mubarak pernah berkata, Imam Malik pernah berkata bahwa kalau seandainya tidak ada Sufyan bin Uyainah di Hijaz dan Imam Abdullah bin Mubarak di Kufah, niscaya akan hilang ilmu hadis. Al-Imam Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan ketika disebutkan nama orang soleh, nama orang soleh disebut bukan kerana kesolehan yang mungkin dengan bahasa manusia itu soleh kena diviralkan dan seperti dalam media sosial, bukan, tapi soleh secara hakikat. Maka kata Imam Sufyan bin Uyainah, itu dapat mendatangkan dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dengan nama orang soleh menurunkan rahmat Allah, apatah lagi yang disebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan rahmat yang diturunkan oleh Allah akan menjadikan hati kita mudah untuk mengingat, menyebut, dan ringan untuk kita menyadari atas segala kekurangan kita, dan teringin kita untuk menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda rahmat Allah turun kepada kita. Amin Allahumma amin. Hadis yang ke-9 dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami ashkal al-aini manhusal aqibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai postur ataupun bentuk mulut baginda lebar. Kemudian mata baginda juga lebar dan tumit baginda itu tipis. Ini adalah sifat bentuk fisikal daripada diri, tubuh, mulut, mata dan tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau siapa tahu Allah takdirkan kepada kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan apa yang kita telah mengetahui daripada hadis-hadis Nabi, bentuk fisik baginda dari mulut, mata dan kaki, tentu kita dapat melihat. Supaya kalau Allah takdirkan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, sebagaimana para ulama, hal itu tidak mustahil, sebab Nabi pernah menyebutkan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah. Siapa-siapa yang dapat melihat aku dalam mimpi ketika dia tidur, maka nanti akan dapat melihatku juga pada ketika jaga. Melihat Rasulullah dalam mimpi ini adalah satu kemuliaan. Maka tidak boleh kita menceritakan untuk mendapatkan tumpuan pandangan manusia kalau Allah takdirkan seseorang melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat Nabi dalam mimpi adalah satu perkara yang besar. Para ulama tidak menceritakan, kalaupun menceritakan dalam keadaan terpaksa saja mereka menceritakan. Sehingga kalau terpaksa mereka menceritakan karena ada orang yang mengetahui bahwa mereka melihat baginda di dalam mimpi. Ini hal yang tidak mustahil, hal yang harus berlaku dan terjadi. Sebab para ulama kita begitu ramai mereka yang melihat Rasulullah di dalam mimpi. Kenapa mereka boleh melihat dalam mimpi? Pernah diumpamakan dan ibaratkan oleh Al-Habib Ali Al-Jupri. Beliau katakan, seumpama seseorang yang nak minum, haus, dahaga, tapi dia dalam keadaan tidur. Dia haus, dia dahaga, dia lapar, tertidur, maka keadaan itu akan terbawa ke dalam mimpinya. Kemudian kalau kita pernah tidur dalam keadaan menahan hadas kecil, ketika kita menahan hadas kecil ketika kita tidur, nanti dalam mimpi kita termimpi kita buang hadas kecil tak habis-habis. Kalau budak kecil mungkin dia termimpi memang dia keluar betul, tapi kalau kita alhamdulillah hanya mimpi saja. Dalam mimpi kita masuk tandas, dah selesai keluar, nak lagi, masuk keluar lagi. Maka kata Syekh Ali Al-Jupri, seperti itulah perumpamaan ketika seseorang sifat sunnah-sunnah Rasulullah, hal-hal yang terkait dengan Rasulullah terbayang dalam ingatan, maka akan terbawa juga nanti ke dalam mimpi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita yang mungkin belum, kita masih ada harapan. Kalau kita tidak bermimpi bertemu Rasulullah dalam mimpi, mudah-mudahan kita tidak dihijab bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Maka ini para ulama berdoa dengan doa, Allahumma ya jami'an nasir yaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad, ijma' baini wa baina habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-akhirah. Ya Allah, zat yang menghimpunkan manusia pada hari kiamat,
maka himpunkanlah saya, pertemukanlah saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat kelak. Ini sebagai doa mujarrabat, tajribah yang sering para ulama yang sering mengamalkan doa ini, maka Allah akan anugerahkan dapat melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Qala Syu'bah, Imam Syu'bah berkata, qultu lisimakin ma dhali'ul fami, qala azimul fami, qultu ma ashkal ain, qala tawilu syikil ain, qultu ma manhusul aqib, qala qalilu lahmil aqib. Imam Syu'bah berkata, kata Imam Syu'bah, aku bertanya kepada Simak, Imam Ibnu Simak, seorang ulama daripada mazhab Maliki, apakah yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar? Lalu Imam Ibnu Simak mengatakan, bentuk mulut baginda itu besar, yaitu seimbang dengan bentuk wajah baginda. Sebagaimana pernah kita sebutkan beberapa kali bahwa bentuk penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah selari sesuai dengan postur tubuh baginda. Kalau orang memiliki wajah atau muka bentuk dia lebar, tentu mulut dan mata yang macam mana yang sesuai. Kepala baginda besar, bentuk hidung dan mulut yang macam mana yang sesuai. Itu tak dapat digambarkan, sehingga para ulama seperti Imam Iyad mengatakan bahwa Rasulullah SAW diciptakan seperti kehendak baginda. Kalau kita sering melihat bagaimana ada orang memiliki tubuh badan yang postur dia kekar, tegap, mereka banyak pergi berolahraga, riyadhah, nge-gym dan seumpamanya. Tapi Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah tanpa banyak seumpama olahraga, gym dan seumpamanya. Badan memang dah tegap. Ini perumpamaan dikatakan oleh para ulama seperti Rasulullah diciptakan atas kehendak baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa kurang satu apapun. Kemudian kata Imam Syu'bah, aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan bermata lebar? Imam Ibnu Simak menjawab, belahan mata baginda panjang. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan bertumit tipis? Imam Ibnu Simak menjawab, daging tumit baginda itu sedikit. Jadi kalau kita melihat, sebab kalau mungkin tumit kita besar, mungkin agak berat melangkah, kerana langkah baginda itu ringan. Tapi walaupun tumit tipis, tapi kaki baginda itu kekar dan tegap. Dalam kalangan bangsa Arab, mereka memuji orang yang bermulut lebar dan mencela orang memiliki mulut tipis. Mulut besar menggambarkan kepatahan pada percakapan ketika berbicara. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, ya, untuk ukuran kita, tentu inilah yang paling sempurna yang Allah ciptakan kepada kita. Al-Imam Qadi Iyad berkata, menurut kesepakatan para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan ashkalul ainain oleh Imam Ibnu Simak adalah kurang tepat, kata Imam Qadi Iyad. Bukan belahan mata baginda yang panjang. Apa yang lebih tepat adalah warna kemerah-merahan pada bagian putih mata baginda. Jadi ada tafsir daripada kalimat tersebut oleh Imam Qadi Iyad yang beliau menulis bita'rifi hukukil Mustafa, Asy-Syifa bita'rifi hukukil Mustafa. Kitab itu tebal, daripada awal sampai akhir menceritakan bagaimana hebatnya tubuh badan Rasulullah SAW. Karena asyuklah adalah kemerah-merahan pada bagian putih mata, ini adalah hal yang disenangi dan dipuji. Asyuklah termasuk satu daripada tanda kenabian.
Sedangkan asyuhlah adalah kemerah-merahan pada bagian hitam mata. Jadi ada asyuklah, ada asyuhlah. Kalau asyuklah itu adalah kemerah-merahan pada bagian putih mata, jadi tidak putih, ada warna kemerah-merahan. Kemudian asyuhlah itu adalah kemerah-merahan pada bagian hitam mata. Karena di mata kita ada bagian yang putih dan ada yang kehitam-hitaman. Bermakna mata Rasulullah SAW yang mulia terbuka lebar seperti orang ketika melihat itu betul-betul membuka matanya. Itu tidak sipit lah bahasa senangnya di sini disebutkan. Keterangan hadis ini, hadis yang di atas tadi itu bertaraf sahih, dilaporkan oleh Al-Imam Abu Musa Muhammad bin Musanna daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Syu'bah, daripada Ibn Simak bin Harab yang bersumber daripada sina Jabir bin Samurah. Hadis yang ke-10 juga daripada sina Jabir bin Samurah, kerana kita ada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, ada Jabir bin Samurah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhihan, fi lailati idhiyan wa alaihi hullatun hamra'a faj'altu anzur ilaihi wa ilal qamari falau indi asanu minal qamari. Di gambaran yang seperti ini tentu mereka bukan hanya untuk mengindahkan budi bahasa dan bicara, tapi memang ini adalah fakta dan realiti yang mereka lihat. Kata Sina Jabir bin Samurah, aku pernah melihat Rasulullah SAW pada suatu malam, yang di mana malam itu diterangi oleh bulan purnama. Jadi ketika malam bulan purnama, Rasulullah dilihat oleh Sina Samurah, Jabir bin Samurah. Waktu itu baginda memakai pakaian yang merah. Ini dalil bahwa memakai pakaian warna merah itu harus. Karena ada yang mengatakan bahwa memakai pakaian warna merah itu adalah makruh, sebab dia adalah simbol kepada api neraka. Api neraka merah. Jadi kalau maknanya pakaian warna merah, kereta warna merah, kalau kita nak memakai benda ini harus. Sebab Nabi pernah memakainya. Kalau Nabi tidak memakainya, tentu benda ini mungkin akan jadi khilaf besar di kalangan para ulama. Tapi kerana baginda pernah memakai pakaian berwarna merah, maka dikatakan oleh para ulama ini sebagai dalil tanda bahwa boleh saja kita menggunakan pakaian yang berwarna merah. Maka kata Sina Jabir bin Samurah, aku memandang baginda dan bulan silih berganti. Pandang baginda, tengok bulan, pandang baginda, tengok bulan di bulan purnama. Selalu saya ingatkan perkara ini untuk zaman sekarang kita tak pernah melihat bagaimana keindahan bulan purnama. Sebab kita sekarang cahaya elektrik, lampu jalan itu memang kita tidak dapat melihat, menikmati keindahan malam. Tidak seperti dahulu. Dahulu sebelum dunia ini terang dengan cahaya lampu, betul-betul malam purnama dinanti dan ditunggu oleh orang-orang yang biasa melihat keindahan. Kita pun tak pernah tengok bagaimana indahnya bintang gemintang ketika hari dalam keadaan tidak mendung, kemudian di dalam bulan purnama. Ternyata para sahabat pun mempunyai satu perkara yang cukup unik. Malam purnama mereka melihat. Kan kalau keadaan tiba-tiba seperti ini kan tentu tak mungkin. Sebab Nabi SAW, kalau dengan bahasa kita, Nabi bukan pergi tengok, pergi berjalan, tak. Maknanya kalau di malam bulan purnama siapapun akan melihat. Ketika melihat bulan akan nampak keindahan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun ikut serta ketika kalau malam bulan purnama, menikmati nikmatnya malam, indahnya malam. Maka oleh kerana itu terlihatlah oleh Sina
Jabir bin Samurah, bagaimana Rasulullah memakai pakaian warna merah di waktu malam. Kan kalau seterang apapun bulan purnama, kalau kita memakai pakaian warna merah, tak seperti ketika di waktu siang hari. Tapi kata sina Jabir bin Samurah, secara bergantian saya melihat kepada baginda dan melihat kepada bulan purnama. Maka kata saya, Jabir bin Samurah, menurutku baginda lebih indah, jauh lebih indah daripada bulan purnama. Ini bukan hanya Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidina Jabir bin Samurah yang pernah melihat baginda lebih indah daripada bulan purnama. Banyak, ramai para sahabat yang pernah melihat bahwa betul-betul Rasulullah SAW itu indah kalau dipandang. Maka kata para ulama, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain yang tidak beriman itu tidak dapat menatap melihat keindahan Rasulullah SAW? Karena mereka terhijab. Kenapa mereka terhijab? Kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih mereka-mereka yang layak mendapat kehormatan melihat, menatap keindahan Rasulullah SAW. Dalam hadis, siapa yang melihat baginda itu orang yang belum kenal, yang belum pernah jumpa sama sekali. Mereka akan merasa haibah dengan Rasulullah. Abu Jahal kalau dengan bahasa hari-hari melihat Rasulullah, tetapi makin melihat makin dijauhkan oleh Allah daripada hidayah. Sampai matinya Abu Jahal, sampai matinya Abu Lahab tetap tidak beriman. Sebagaimana dalam kitab Jala'ul Afham pada syarah kitab Aqidatul Awam diceritakan kematian Abu Lahab. Kematian yang sangat mengenaskan. Di akhir hayat Abu Lahab ditimpa penyakit kulit yang sangat teruk sampai busuk, sampai keluarga itu daripada hari-hari dia nak mati, keluarga tak berani mendekat sebab penyakit itu menular, boleh berjangkit kepada persekitaran. Hanya dipulaukan, diletak di satu tempat yang jauh dengan rumah ataupun jauh, nak bagi makan pun bukan diantar, tapi dengan guna kayu, galah panjang. Kita boleh bayangkan macam mana dia nak qada hajat Abu Lahab. Setelah itu sampailah Abu Lahab mati, pun seperti itu juga. Mereka bingung macam mana nak kuburkan. Kalau nak kuburkan, nak tanam, tentu nanti akan dipegang. Dulu tak ada alat berat untuk tolak mayat. Akhirnya digalilah lubang, dikorek lubang agak jauh daripada tubuh Abu Lahab. Setelah lubang itu siap, maka Abu Lahab ditolak dengan kayu. Dah masuk Abu Lahab ke dalam lubang, macam mana pula nak tutup, nak timbus? Pikir lagi macam mana? Akhirnya mereka punya pikir, balik lemparkan batu sampai penuh. Jadi batu, kita boleh bayangkan, tersiksa. Padahal dalam kata para ulama, jangankan melihat secara zahir, bahkan dalam mimpi saja orang yang menatap Rasulullah itu dia akan terelak daripada azab. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab seperti nasib mereka. Maka itu tuan-tuan rahimakumullah, kata para ulama, beruntung mungkin satu bertuah kita dapat tidak berjumpa dengan zaman Rasulullah. Sebab ada orang yang hidup di zaman Rasulullah ternyata tidak dianugerahkan keimanan. Kita jauh daripada Rasulullah. Zaman kita jauh, 1400 abad yang lalu dengan baginda, tetapi kita beriman dengan Rasulullah. Mungkin ini yang terbaik. Dikatakan seandainya kita hidup pada zaman mereka, mungkin kita hidup sebagai musuh Rasulullah SAW.
Maka tuan-tuan, kita bersyukur hidup di zaman manapun yang Allah pilih kita, berarti inilah yang terbaik. Yang terbaik itu kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak mau gambaran buruk daripada orang-orang ingkar kepada Rasulullah pun kita melakukannya sekarang. Maka Allah Subhanahu mengingatkan kepada kita bahwa dalam diri Rasulullah adalah suri tauladan, contoh yang baik. Adapun dalam bentuk fisikal Rasulullah SAW ini, tentu inilah bukan perkara kehendak daripada manusia. Manusia sekarang kadang-kadang dia nak buat macam ni, dia nak buat mulut lebar, dia boleh operate. Bukan. Kalau dah ditakdirkan oleh Allah, kaedahnya sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, asalnya misal hidung taklah mancung mana, tak boleh untuk dirubah, ditakdir. Kecuali misal gigi yang mungkin perlu dirapatkan, kalau jarang sangat macam itu, kata para ulama, kalau untuk merawat, untuk keindahan dipersilakan. Tapi kalau untuk misal gigi kita ada rapat, kan dalam hadis, dalam fiqh itu disebutkan gigi baginda itu jarang, tapi tak jarang terbuka. Maknanya ada celah-celah di gigi itu. Jadi akhirnya manusia sekarang melihat bahwa gigi jarang itu adalah keindahan. Buka apa? Macam mana supaya ada jarak. Yang jarak gigi ada nak dirapatkan. Jadi pelik jadinya. Nah, ini yang kalau merubah sifatnya tak boleh, tapi kalau memperindah, membaiki itu boleh. Jadi kalau hidung kurang mancung, dibuat jadi mancung, itu merubah. Itu dalam kitab hadza halal wa hadza haram, itu disebutkan hal-hal sebut juga buang bulu alis mata. Waktu tukar ganti dengan yang palsu, dengan yang conteng-conteng itu. Ini ajibnya manusia, ditakdirkan oleh Allah alis semula jadi dikorek. Orang nak berkahwin tak tahulah apa keindahannya. Alis yang original dikorek, patu ganti dengan alis sehingga boleh dibuat. Sebab kalau ada bulunya macam ni mungkin susah untuk ditata, buat seperti bulan sabit, apa anak bulan ke apa. Nauzubillah min dzalik. Silakan untuk berias, tapi jangan sampai berias itu merubah apa yang telah Allah ciptakan. Maka kalau kita tengok apa hukum memakai behel kawat gigi itu. Kata para ulama, kalau itu adalah membaiki silakan. Tapi kalau sifatnya merubah, itu yang masalah. Jadi maknanya asal daripada gigi diciptakan oleh Allah sempurna, normal. Tiba-tiba ada orang memiliki gigi agak berbeza, terlalu jarang atau macam mana, kalau dipasang dengan kawat gigi itu beberapa masa waktu nanti agak merapat. Sudah itu, dah. Tapi perlu bertahun-tahun juga. Nah, itu ada pendapat yang mengatakan itu harus kalau membaiki. Tapi kalau merubah itu haram, atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang di atas yang berkaitan dengan saya melihat Rasulullah pada malam bulan purnama ini, disebutkan di sini hadis ini bertaraf dhaif. Nah, kalau dhaif macam mana? Nah, itu. Ini pernah kita sampaikan dalam urusan yang bukan sifatnya hukum hakam, para ulama bertolak ansur. Yang tulis kitab ini adalah Imam At-Tirmizi, yang menghimpunkan hadis-hadis ini adalah Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi itu seorang ulama hafiz hadis. Maka salah satu daripada muqarrar ataupun silibus yang diajarkan di ma'had-ma'had itu salah satunya kitab Imam Tirmizi. Imam Tirmizi punya kitab hadis Sunan At-Tirmizi. Beliau memberikan komentar tentang hadis yang beliau riwayatkan.
Bahkan disebutkan keunikan kitab Sunan At-Tirmizi, disebutkan menurut mazhab ini, menurut mazhab disebutkan satu persatu. Bahkan ada beliau menyebutkan, mohon maaf, dengan yang digunakan oleh mazhab Syiah. Beliau hanya sebutkan saja. Maka kalau kita katakan, kenapa pula Imam Tirmizi menyebutkan hadis dhaif yang bertaraf dhaif? Mohon maaf tuan-tuan rahimakumullah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik itu bahkan memakai hadis dhaif itu dalam hukum hakam. Itu dalam kitab Mustalah Hadis disebutkan. Supaya kita tidak sensitif berlebihan dengan atau fobia dengan hadis dhaif. Hadis dhaif selama dia tidak pada posisi halal haram, nikah, hudud, itu tak boleh hadis dhaif. Mesti hadis sahih. Sekurang-kurangnya hadis hasan. Tapi kita tidak dapat menutup mata bahwa para ulama seperti Imam Malik menggunakan hadis dhaif dalam hukum. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, pun beliau masukkan hadis dhaif dalam kitab beliau, kitab Musnad. Yang ini berarti bahwa hadis dhaif itu bukan untuk dibuang, ditolak. Imam Nawawi seorang ulama hebat yang kita kenal. Beliau juga sebut dalam muqaddimah kitab beliau, kitab Al-Adhkar An-Nawawi, tentang penggunaan hadis dhaif boleh, harus. Di antaranya dalam syama'il, dalam sirah, bukan dalam hukum hakam dan akidah. Hadis dhaif memang tak boleh. Maka itu kita tidak sensitif melihat hadis ini bertaraf hadis dhaif. Dilaporkan oleh Hannah bin Asy'ari daripada Abi Thawr bin Al-Qasim daripada Al-As ibnu Suwar daripada Abu Ishaq menurut bersumber daripada Jabir bin Samurah. Hadis yang ke-11 daripada Abu Ishaq berkata, Sa'ala rajulun Al-Barra ibn Azib, akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf? Qala la, bal mithlal qamari. Ada seorang lelaki bertanya kepada Sayyidina Al-Barra bin Azib. Lelaki ini berarti tidak pernah melihat Rasulullah, berarti beliau tabi'in, pengikut atau murid para sahabat. Sayyidina Barra bin Azib ini adalah sahabat Nabi SAW. Jadi bertanya kepada Sayyidina Barra bin Azib yang pernah melihat Rasulullah, adakah wajah Rasulullah seperti pedang? Kita tak boleh gambarkan pedang, itu pedang lebar, panjang. Jadi adakah wajah Rasulullah itu seperti pedang? Kata lelaki tadi. Sayyidina Barra bin Azib menjawab, tidak, wajah baginda bahkan bagaikan rembulan. Apakah pedang itu dengan kilatannya, dengan lebarnya? Jadi maksudnya adalah indah dipandang wajah Rasulullah SAW itu seperti rembulan. Hadis ini bertaraf sahih sebab dilaporkan oleh Imam Sufyan bin Waqi daripada Hamid bin Abdul Hamid Ar-Ru'asi daripada Zuhair yang bersumber daripada Abu Ishaq. Ada dua kemungkinan maksud seperti pedang. Di sini diuraikan juga. Pertama, apakah wajah panjang seperti pedang? Pedang itu ada melengkung tapi panjang. Yang kedua, apakah wajah baginda berkilau seperti kemilau pedang? Al-Barra bin Azib menjawab dengan mengumpamakan seperti bulan, sehingga menjawab dua kemungkinan di atas itu, wajah baginda tidak panjang dan kimilaunya lebih daripada kemilau pedang, yaitu seperti kimilaunya bulan purnama. Jadi kalau kemilau pedang kan kalau terkena sinar matahari menyilaukan, tapi tidak pernah terdengar orang silau ketika melihat bulan purnama. Nah, jadi ini suatu perumpamaan untuk menatap wajah baginda itu indah dan boleh ditatap. Cuma para sahabat, diriwayatkan oleh para ulama bahwa menatap wajah baginda untuk bertentangan mata itu para sahabat hampir tak mampu. Kalau melihat wajah baginda ketika
Nabi mungkin tengah bersyarah, itu para sahabat biasa melihat. Tapi ketika bertentangan mata mereka akan kalah. Tak mampu menetap bertatapan mata dengan mata baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir hadis yang ke-12. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada ka'annama sigha min fiddatin rajila sya'ri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih, seolah-olah terbentuk daripada perak, dan rambut baginda tu ikal beralun. Jadi ini juga tentang rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan. Tidak rambut baginda itu lurus, keras, juga tidak keriting yang keribu, tapi rambut baginda agak bergelombang, tidak lurus keras, juga tidak keriting keribu. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, mereka dapat melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka sentiasa para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat daripada riwayat-riwayat ini, para sahabat yang meriwayatkan bentuk fisikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat yang dikenal dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma agak ajib, sehebat Abu Bakar, orang yang yang paling pertama sahabat mulia sebelum sahabat-sahabat yang lain, itu jarang meriwayatkan. Maka kata daripada syarah-syarah kitab, para ulama sebutkan sebab Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang punya sifat malu dan beliau tak mampu untuk menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sebelum itu tentang Sayyidina Hindun bin Halah. Hindun bin Halah ini adalah anak tiri lah kira. Anak tiri daripada Rasulullah, sebab Hindun ini adalah anak Abi Halah. Abi Halah ini adalah suami sebelum Sayyidina Rasulullah berkahwin dengan Sayyidah Khadijah. Jadi sebelum Sayyidina Khadijah berkahwin dengan Rasulullah, itu pernah berkahwin dengan Abu Halah. Kemudian setelah Sayyidina Khadijah berkahwin dengan Rasulullah, Hindun Hindun perempuan, lelaki, dibawa sekali oleh Sayyidina Khadijah. Jadi di bawah didikan Rasulullah. Nah, beliau masih kecil. Beliau juga salah satu yang meriwayatkan detail sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Husain sebab ketika Rasulullah masih hidup, beliau masih kecil. Jadi karena beliau Sayyidina Husain adalah cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetahui sifat baginda Nabi, bentuk fisik Nabi, bertanya kepada Sayyidina Hindun bin Abi Halah, atau dengan bahasa mudah saudara tiri daripada Sayyidina Fatimah, saudara tiri daripada daripada Sayyidina Hasan. Maka diceritakan. Maka kita lihat kalau riwayat daripada orang-orang yang masih kecil zaman Rasulullah, mereka boleh menceritakan. Sebab anak kecil, budak-budak melihat Rasulullah, dia tak ada apa-apa. Tapi kalau sahabat besar yang dah berusia, malu untuk menatap Rasulullah. Maka jarang riwayat-riwayat yang seperti itu. Maksudnya orang-orang yang diriwayatkan itu adalah mereka-mereka yang pada zaman Rasulullah masih muda, masih kanak-kanak. Kemudian meriwayatkan hadis, saya melihat Rasulullah itu macam ni. Termasuk Sayyidina Hindun. Sayyidina Hindun memang jarang kita dengar nama beliau. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan, kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah ini, walaupun mungkin kalau kita melihat setakat ni apa faedahnya? Faedahnya itu kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detailnya Imam At-Tirmizi sebutkan sampai bentuk mata baginda yang mulia, bentuk telinga, bentuk bibir, bentuk mulut.
Ini adalah satu perkara yang susah untuk kita cari tanding bandingannya. Kalau kita sebut manusia yang agung, yang mulia seperti Nabi SAW, tentu para ulama menginginkan kita mengenal baginda, orang yang paling mulia, penghulu segala nabi, supaya kita lebih kenal berbanding daripada kita kenal mana manusia yang hebat yang pernah lahir di muka bumi ini. Kalau kita kenal manusia hebat yang pernah lahir di muka bumi dengan kehebatan, apa manfaatnya untuk kita? Maka para ulama mengajak kita untuk sedetil ini mereka bicarakan. Mereka sebut nanti macam mana Rasulullah makan, macam mana Rasulullah minum, dan macam mana itu, insya-Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu harapan daripada Al-Fakir, kita sama-sama mengenal sosok tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mudah-mudahan keberkahan Allah, rahmat Allah itu datang mencurah kepada kita. Kalau ditakdirkan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan terjumpa dengan orang yang kata mengklaim dirinya melihat Rasulullah, kita tanya pada dia, tanya apa yang kamu lihat daripada Rasulullah. Kita tanya macam mana mata baginda, macam mana yang kamu tahu tentang sosok tubuh baginda. Kalau dia jawab macam biasa aja, berarti itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita mengetahui, sebab ini juga untuk mengelak fitnah. Fitnah daripada mereka yang berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dikatakan seseorang yang menghina Rasulullah, walaupun kalau dengan kisah sirah Nabi, kalau Nabi dihina pribadi baginda, Nabi tak pernah marah. Tapi manakala Nabi di hadapan Nabi ada orang menghina agama, Nabi akan bangkit. Nah sekarang di zaman akhir ini bagaimana kita tengok mereka, ada orang yang berani menghina Rasulullah SAW. Dikatakan oleh para ulama, walaupun orang itu nanti dia mengaku bersalah, dia bertaubat dan seumpamanya, tapi atas hinaannya itu hanya pedang saja yang boleh untuk membayarnya. Nah itu kita tak mau. Maka itu kita jaga supaya betul-betul keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh kita hayati dan kita pikirkan agar hadir kehebatan keagungan Rasulullah dalam diri kita. Kenapa? Sebab beliau adalah manusia sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengenal Rasulullah SAW secara detail, mudah-mudahan dengan kita mengenal baginda dapatlah rahmat kita berpegang dengan apa yang kita tahu tentang Rasulullah. Kalau ada orang hendak memfitnah, menghina Nabi SAW, tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana dalam hadis Nabi sebagai penutup kuliah kita pada subuh hari ini, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. 100 rahmat Allah simpankan untuk kita 99 yang Allah simpankan. Satu rahmat saja yang diturunkan ke muka bumi ini. Maka dengan satu rahmat itu Nabi sebutkan seekor kuda itu dia boleh agak. Kalau ada anak dia dekat bawah, di bawah tubuhnya dia tak pijak. Dia boleh perasan anak dia walaupun kuda tak tahu apa. Dalam riwayat lain, harimau, buaya, binatang-binatang buas itu tidak memangsa anaknya sendiri. Itu karena satu saja rahmat Allah yang diturunkan ke muka bumi. Kita boleh saling berkasih sayang. 99 rahmat Allah yang akan diberikan kepada kita manakala setelah kita tinggalkan dunia dan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu rahmat Allah 99 akan diberikan kepada kita. Tapi tuan-tuan boleh merasakan satu rahmat Allah saja
kita dapat melihat kepada diri kita. Kita boleh sayang dengan anak kita, kita boleh sayang dan keluarga kita, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang kita harapkan dengan kita sebut nama baginda manusia, Nabi yang paling mulia, penutup segala Nabi, kita mendapatkan rahmat Allah yang satu itu. Tapi yang satu ini begitu luas, begitu hebatnya. Itu yang kita harapkan. Tidak ada niat lain untuk kita membaca syama'il, sirah, perjalanan dan bentuk susuk tubuh baginda untuk kita mendapatkan kemuliaan, dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah kurniakan kita usia yang panjang dapat membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sihatkan tubuh badan kita, kita dapat melanjutkan perjuangan kita dalam menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga kita dapat menjaga apa-apa yang diamanahkan oleh Rasulullah untuk kita jaga. Kita sebarkan agama kita, kita sampaikan kepada handai tolan kita, anak jiran tetangga kita, agar kita sama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya Allah ma yanfa'una wa zidna ya Allah ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma yassir lana umurana marrahati li qulubina. Allahumma sahih ajsadana wa tawil a'marana wa hassin qulubana wa khallis qulubana wa khallis qulubana li ta'atika ya Allah bi rahmatika ya Allah ya Allah arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta maaf atas segala kesilapan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.